Dia pernah bilang bahwa perjalanan kisah asmara itu akan menjadi sebuah tolak ukur pria itu. Ya kalau nikah kan itu impian semua insan di dunia ini kan. Cuma tinggal jodohnya itu sudah disiapkan gitu atau belum. Itu kan tergantung proses pendewasaan hidup. Kita nggak bisa mengatur area itu walaupun keinginan kita lebih gitu loh. Ya semuanya juga pasti punya tujuan untuk menjadi kepala keluarga, menjadi kepala rumah tangga gitu. Cuma kan kita belum tahu nih figur perorangannya siapa yang nanti akan jadi istri gitu. Ada isu ngabar sendiri lu udah dapet wanita yang Ya ada orang bijak ya, salah satu penemu gendang Metallica ya dari Burkina Faso ya. Haji Edward dia pernah bilang bahwa rumah tangga itu ibarat seperti samudra yang mengarungi lautan luas gitu loh. Jadi perahu itu yang menjadi nakoda adalah suaminya gitu. Nah, istri dan anaknya sebagai penumpang. Jadi minimal kita harus mencari anggota-anggota kapal di dalam perahu rumah tangga itu yang sesuai dengan tujuan kita gitu. Itulah yang masih dalam semua berproses gitu. tapi ada info lu udah fitting baju segala macem, itu bener gak sih? Ya udah proses dari keluarga, udah fitting baju, udah anak-anak, udah ibu, udah adik semuanya. Tinggal dari keluarganya dia nanti habis pemilu lah kemarin tuh habis pemilu 2 minggu. Insya Allah tinggal nyusul keluarga-keluarganya dari mempelai wanitanya gitu. Tapi kalau boleh tahu bocorannya itu siapa sosok wanitanya siapa? Adalah yang pasti kalau ya mungkin sebagian banyak orang juga lah kenal secara pribadinya gitu loh. Dari artis atau Ya dari lingkup ini aja pokoknya ya pasti ya masih jauh nggak jauh dari ya kehidupan pribadi dan entertain gitu. berarti artis? Ya adalah pokoknya nanti kita pasti berita gembira ini akan kita iniin juga kan kita Udah kenal, umumkan. oke. Berarti udah kenal berapa lama Pik sama wanita ini Pik? 14 minggu ya udah cukup lama lah. Berapa bulan tuh? Iya udah kenal lah cukup lama lah, udah beradaptasi, udah saling mengenal satu sama lain gitu. Cuma tinggal proses kan lama atau sebentar bukan dari banyak ataupun lama waktunya, tapi kualitas kita mengenal dia gitu. Itu kenal di mana Pik? Dan ini kayaknya kalau yang ini lebih lu rahasiain banget gak sih? Ya karena permintaan dia supaya udahlah kita tenang dulu, kita udah rapat keluarga, udah sepakat untuk nggak terlalu kayak menggembor-gemborkan gitu. Keluar, ya jadi masuk, jadi kayak udahlah gitu. Itu kenal di mana Pik maksudnya? Maksudnya kalau boleh tahu, lu awal kenalnya itu di mana? Ya ada lah pastinya, itulah ada lah berproses lah, yang kenal terus saling tahu satu sama lain gitu. Iya. Tapi gimana Pik itu lu sendiri apa namanya sama cewek lu yang ini? Ya ada seorang kenal? filsuf ya, seorang penemu perban sunat dari Azerbaijan ya. Dia pernah bilang bahwa perjalanan kisah asmara itu akan menjadi sebuah tolak ukur pria itu untuk nantinya. Mana Kang? Hey. Ya gitu. Tapi gimana Pik? Tapi sama yang sekarang ini Sayang banget lah. Ini udah kesempatan terakhir dari Tuhan lah, makanya harus kita jaga bener. Kita udah nggak pernah sosialisasi provider DM orang ya ataupun menerima DM orang meladenkan ataupun kita yang udahlah udah jarang banget lah, kita udah seutuhnya insya Allah mudah-mudahan merubah dari sisi-sisi kecil gitu loh ya, karena memang kesempatan terakhir ini harus digunakan dengan baik gitu. timbangannya apa Pik? Dengan yang ini sampai akhirnya Ya anak-anak udah makin dewasa, anak-anak udah makin besar gitu. Jadi jangan sampai ada hal minor lagi atau hal-hal kegagalan lagi gitu lah. Tapi memang dari anak sendiri minta atau gimana? Enggak sih, kalau dia sih cuma ya sebatas tahu aja gitu. Berarti sama anak-anak sendiri udah deket, udah kenal banget gitu, udah
ngeblend lah. Ya udah cukup inilah saling tahu lah. Hmm, oke. Berarti rencana nikahnya kapan sih kalau Insya Allah mudah-mudahan ya kemarin kan kita upayakan sebelum Ramadan, tapi kalau enggak ya paling habis Lebaran. Insya Allah. udah ada konsep dan lain-lain tuh untuk Kemarin kan terjun helikopter ya, terus live di 4 TV. Kalau sekarang mungkin pernikahan sekarang live di Instagram aja kali ya. Kayaknya udah cukup lah yang kayak gitu. Akad aja yang hikmat gitu loh. Jadi udah nggak ada lagi atraksi persembahan cinta, udahlah udah cukup lah gitu loh. itu bentuk rasa trauma tuh gimana nih? Enggak juga, nggak ada trauma. Cuma memang untuk ini aja jangan bikin rumit aja. Sekarang tuh udah makin tua kan usianya kan. Beda kan gitu. Kalau dulu ya nggak apa-apa mau terjun dari helikopter ke live di sana sini kayak gitu. Kalau sekarang udah beda lah gitu. Oke, tapi kalau yang sekarang berarti profesinya balik lagi dia tuh seorang pengusaha atau apa? Filsuf dia, ilmuwan. Aristoteles itu aja. Iya, ilmuwan. Pokoknya dia inilah apa ya pasti ada semua beberapa ini juga pada kenal juga. Berarti udah ada pertemuan dua keluarga. Udah. Kan kita udah fitting baju dari prianya, tinggal yang mempelai wanitanya. Oke, itu kapan sih meeting baju berarti? Nanti seminggu ke depan, habis 2 minggu setelah pencoblosan. Berarti sekitar tanggal 20-an sekian ke atas. Nah, konsep baju atau weddingnya sendiri seperti apa tuh? Udah dia pilih kayak konsepnya kerajaan gitu. Dia jadi kayak putri raja gitu. Kita jadi rakyat jelata. Kita jadi gladiator pasti. Itu apa tuh pertimbangan? Romawi. Dia seneng konsep-konsep Romawi sama gitu. kayak lu dong. Iya, dia senengnya itu. Ntar aku kasih ini ya fotonya ya biar kenal ya. Oke, coba sekarang. Iya udah ntar kan Oke. ada ya. Dan Ntar. ini untuk pernikahannya sendiri nanti akan rencananya mengundang berapa orang dan akan bertempat di mana? lokasinya Pesta di rakyat mana? aja kali di lapangan. Di lapangan ngundang rakyat, terus ada band metal gua kudeta main gitu. Udah pesta rakyat aja yang kebudayaan-budayaan, ada jaipong, ada dangdut, ada semua lah pokoknya kita pentas seni, ada apa ini apa sih namanya tuh sesingaan kayak gitu-gitu lah dan lain-lain. Serius emang udah kayak gitu konsepnya. Jadi memang budaya ya. Ada orang main engkrang atau nggak yang atas-atas pawai gitu aja, pengantinnya dikelilingin desa gitu-gitu. Bertempat di mana tuh di daerah mana? Nanti di Bekasi. Saya Bekasi. Nah itu backgroundnya dia tuh orang apa sih? Ya Maksudnya nanti pasti asli tahu mana? lah, pasti tahu lah. Yang pasti nanti dikasih tahu lah orangnya, dikasih lihat. Ya. Berarti artis sih. Pokoknya ada lah, udahlah. Tapi soalnya yang ini lu nggak ngepost, nggak gemur-gemur kayak. Iya, udah nggak boleh, udah dilarang sama bapak emaknya, udah nggak boleh kayak gitu. Itu permintaan dari. Iya, sama keluarganya udah janganlah, maksudnya terlalu kayak kemarin rame banget gitu, akhirnya, jadi semua orang pada nanyain gitu. Jadi udahlah sekarang mah soft aja dulu, yang penting hikmat gitu jalannya gitu. Tapi gimana lo ada rasa ini nggak sih kalau mengingat maaf ya sorry ya, lu menikah berapa kali selalu gagal. Nah yang ini akhirnya lu mencoba lagi untuk menikah lagi gitu. Iya. Nah ini apa yang kesiapan atau mental lu sendiri sampai akhirnya lu mencoba untuk oke gue nikah lagi. Iya. Ada filsuf ya dari Yunani ya. Iya, penemu tenda hajatan dari Burkina Faso ya, Haji Arnold, dia pernah bilang bahwa pelajaran hidup itu pasti akan ada duka dan ada bahagia gitu. Tinggal kita siap mental dalam situasi itu. Jadi kalau kegagalan yang kemarin jangan pernah kau persalahkan, karena itu proses pembelajaran kamu untuk menjadi benar gitu. Jadi ya udah, dijalankan aja, nggak ada yang trauma, nggak ada yang apa gitu. Pernikahan gagal kemarin ya udah jangan disalahkan pasangan wanitanya lah, salahkan prianya aja yang jadi kepala keluarga, tidak mampu membawa perahu itu dengan baik sesuai dengan tujuannya gitu. Nah yang perempuan ini yang calon lo ini menerima lu dengan segala resikonya atau keadaan semuanya. Iya, dia sih punya toleransi yang tinggi, orangnya nggak banyak bicara juga, diem gitu. Nah, Terus ya lebih ngerti gitu, kayak udahlah dia sih terserah bagaimana gitu sih. sampai akhirnya lo yakin dengan dia bagaimana sosoknya dia seperti apa tuh? Iya, ada penemu sutet ya dari Prancis ya,
Al-Karim Benzema, dia pernah bilang di dalam pidatonya di dalam pidatonya bahwa ya orang yang punya keluasan hati lebih itu akan bisa menerima orang-orang yang mungkin punya kesalahan di masa lalunya gitu. Jadi udah sepakatlah untuk yang kita lihat adalah hari ini dan akan datang gitu. Oke. Dia melihat lu seperti apa sih, Pik? Selain lu public figure gitu, lu mungkin Gladiator lucu aja. atau gimana? Dia seneng kita bisa ngebimbing dia, terus kayak ya sering ngajarin dia hadis, nahu, sorof gitu. Jadi kayak dia seneng diskusi tentang Islam gitu. Berarti dia Alhamdulillah lebih seneng religius Iya, ya. iya. Orang religius banget. banget. Puasa sunnahnya terjaga baik gitu. Masya Allah lah, luar biasa. Itu yang mungkin yang lu Iya. dambakan nih. Iya, Insya Allah mudah-mudahan. Usianya berapa tahun udah sama lu? Sekarang itu 29-an. 20? 9, 29. Beda. 27, 29. Oke. Terakhir, Pik, mungkin lo sendiri kan sekarang lagi ikutin konsultasi politik kayak gitu. Nah, support dia terhadap Banyak. pencalonan lo sendiri gimana? Menang kalah itu kamu harus terima. Siapkan dua mental di saat nanti udah selesai perhitungan. Aku nggak mau kamu jadi drop karena persoalan ini. Kalau menang jangan jumawa. Kalau tidak menang pun jangan berkecil hati. Pesennya Artinya dia selalu support dalam banget. keadaan apapun. Di berbagai macam sisi dia selalu support. Alhamdulillah. Sejauh ini gimana, Pik, untuk perolehan suara lo? Ya masih proses perhitungan. Alhamdulillah suara pribadi di beberapa kecamatan suara tertinggi juga. Alhamdulillah di lingkup partai kita suara nomor 1. Ya suara tertinggi. Mudah-mudahan aja partai kita lolos parliamentary threshold sehingga kita bisa menang. Gitu. Oke. Tapi artinya udah ada kesiapan sendiri, Pik, dari lo untuk bisa. Pasti. Kalaupun Bismillah. menang di Senayan masuk ke Apapun menang atau kalah itu retorika nasib, itu takdir yang sudah digariskan. Tapi saya akan tetap setia berada di rumah pemenangan dan rumah partai saya Perindo. Saya akan siap insya Allah mengabdi terus bersama Perindo dan tentunya udah menyiapkan diri juga untuk menjadi kepala keluarga di rumah tangga saya yang baru. Oke? Pik, terakhir itu lo kan katanya kalau lo maju ke Senayan lo pengen mensejahterakan Gaji guru-guru ngaji. Nah itu gimana tuh? Ya mudah-mudahan kalau andai kata kita menang kita akan tetap jalankan program itu. Tapi kalau andai kata kita tidak dimenangkan oleh aturan atau keadaan atau lainnya, saya harap teman-teman yang bertarung dan sukses di Jabar 6 khususnya, ayo pikirkanlah guru-guru ngaji yang ada di musola-musola dan masjid. Karena dengan kita menolong guru ngaji bukan hanya menolong dia dan keluarganya, tapi menolong seluruh generasi bangsa untuk bisa punya ilmu dan adab yang baik untuk kedepannya. Amin.